Usul fikih kita kemarin sudah sampai ke bait 24. Sekarang bait ke 25. Fi haqqihil qaulu bi fi'lin khussa iyaku fihil qaulu laisa nassa. Bihaqqihi al qaulu khussa bi fi'lin mita iyakun fihil qaulu laisa nassa. Bihaqqihi pada haknya, pada dasarnya, al qaulu khussa bi fi'lin. Qaul itu bisa ditaksis. Ini bukan nasah, taksis. Taksis itu coba tulis ikhraju ba'dil jumlah, mengeluarkan sebagian hukum. Itu taksis. Jadi nanti ada mukhassis, ada mukhassos. Lihat, mohon perhatiin, mohon dipahami ucapan saya. Qaedah mengatakan iza quti'at min bahimatil hayati atau min hayatil bahimah, min bahimatil hayati, bahwa najisun. Iza quti'at apabila terpotong atau dicabut, dipotong, min bahimatil hayati, daripada binatang yang hidup, maka potongannya itu najis, bangkai. Contoh, ayam ketemper kereta, mental pahanya, lalu ayamnya masih hidup bergerak, potong itu ayam. Nah itu tuh yang yang halal. Tapi pahanya yang terpental itu bangkai, najis. Ma quti'at min bahimatil hayati fahuwa najisun. Atau ente pengen ngesop buntut sapi, sapinya masih hidup, sapinya buntutnya doang ente potong, ente sop, itu najis, bangkai. Jadi sesuatu yang terpotong, yang terpental, yang terpisah dari binatang yang hidup, maka potongannya yang terpisahnya itu menjadi bangkai. Lain muzaki. Sapi itu ente potong dulu secara hukum Islam, dibersihin, jadi disembelih. Nah, apanya aja ente mau makan silakan. Doyan kukunya makan, silakan. Doyan pelernya makan, silakan. Tapi apa-apa yang terpental dari binatang yang masih hidup, maka tanpa disembelih, maka itu kecuali darurat. Kerbau masuk ke sumur, palanya duluan, susah diapain. Mau dipotong palanya, ya nggak bisa, karena sumur kan kecil, kerbau masuk nyungsep. Nah, apanya yang kena kita ambil boleh, silakan. Jadi
Makutiat mimbahi matil hayati bahwa najisun, bahwa mayitun. Apa-apa yang terpotong dari binatang yang masih hidup, maka dia potongannya itu mayitun, bangkai, najisun, yaitu najis, nggak boleh dimakan. Nah sekarang bisa itu kaul tadi ditaksis dengan fiil. Jadi di sini al qaulu bi fi'lin khussa atau al qaulu khussa bi fi'lin. Kaul itu boleh ditaksis dengan fiil. Itu kan tadi maquti'a min bahimatil hayati bahwa mayitun. Itu kan kaul. Tapi nanti ada ditaksis dengan Al-Qur'an. Al-Quran di sana dalam surah Al-Imran, ya. Wa min as'ariha wa aubariha asasan wa mata'an ilahin. Saya lupa itu surahnya. Coba lihat aja nanti kalau kita lagi lagi tadarus, itu nanti ketemu apakah surah Ahzab, apakah surah Ibrahim, apakah surah wa min as'ariha wa aubariha asasan wa mata'an ilahin. Boleh itu binatang seperti ayam ente cabut, ente potong, as'ariha bulu-bulu kecilnya, wa aubariha bulu-bulu besarnya, asasan wa mata'an jadi perhiasan atau jadi barang dagangan. Di Australia itu ada kambing khusus, kambing domba yang menghasilkan bulunya buat dijadikan wool. Jadi kambing itu digunting habis, dicukur habis, padahal kambing masih hidup, dicukur habis. Nah itu hukum tadi bisa ditaksis, disedikitkan. Jadi taksis artinya ikhraju ba'dil jumlah, mengeluarkan sebagian hukum. Jadi hukum yang mujmal, hukum yang global, sesuatu yang terpotong atau dipotong dari binatang yang hidup, maka potongannya itu najis. Berarti bulu domba itu bisa najis. Contoh lain, ente kalau mau ngiliin kuping, kadang-kadang tuh orang dulu ayam diudag-udag, dicopotin sayapnya itu bakal ngiliin kuping. Itu pada dasarnya kalau melihat tadi kaidah, sesuatu yang ente potong, ente cabut dari binatang yang hidup, maka itu hukumnya mayit, nggak boleh ente gunakan. Ente ngorek kuping sama dengan ngorek tahi, pakai tahi, gimana? Nah, jadi di situ boleh para pelukis burung ngambil burung-burung kasuari, burung-burung apa, padahal burungnya masih hidup, dicabut, nanti dia numbuh lagi. Tuh kayak burung apa tuh yang ya kasuari tuh banyak orang-orang rumah-rumah orang kaya itu ada bulu-bulu burung dan lain sebagainya, lukisan-lukisan burung, burung kakatua dilukis, dicabutin bulunya, nah itu. Jadi di sini masalah kita al qaulu bi fi'lin khussa. Kaul itu boleh ditaksis, dikuatkan sedikit itu hukumnya, tapi dengan syarat iyakun fihil qaulu laisa nasso. Kalau kaul itu bukannya nas. Jadi ini kaidah ditaksis dengan Al-Quran tadi. Kaidahnya yang berbunyi makuti'a min bahimatil hayati bahwa mayitun. Apa-apa yang terpotong dari binatang yang hidup maka hukumnya bangkai. Tapi di sini sedikit aja yang dibolehin, sedikit aja. Apa yang dibolehin? Wa min as'ariha wa aubariha asasan wa mata'an.
boleh ente potong daripada rambutnya, bulunya. Tuh. Umpama kuncirnya kuda ente potong sedikit, ente bakal apa? Pajangan. Ah, itu boleh. Nah, di sini masalah kita, masalah coba lihat tuh bait kedua, baris kedua, kaidahnya apa? Yajibu ala kulli ahadin saumu asyura'a wa aftarafihi fi sanatin. Yajibu wajib ala kulli ahadin di atas tiap-tiap seseorang saumu asyura'a, puasa asyura. Awal. Tapi wa aftarafihi, di lain pihak dia tidak puasa. Taqaddamal fi'lu au ta'akhkhara. Mana duluan, terdahulunya itu fi'il atau belakangan. Puasa dulu atau enggak puasa, di puasa lalu kagak puasa. Ini rada ribet. Makanya kemarin kita cukup aja bait ke-23, coba lihat bait ke-23, in bit ta'asi azinad dalilu. Kalau memang itu Nabi udah contohkan, ya udah jadikan contoh. Boleh ente kerjain sampai hari kiamat, sampai seumur hidup. Tuh. Jangan kita lihat ikhtilaf. Di sini ikhtilaf para ulama. Para ulama ikhtilafnya apa? Kayak lagi saya katakan. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ada orang Yahudi pada puasa. Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Sekarang juga keturunannya masih pada ada Yahudi. Dia termasuk ya ahlul kitab yang dulu. Yang sekarang ahlul kitab yang dulu percaya dengan Al-Quran. Kalau sekarang dia udah gak percaya sama Al-Quran. Nasrani, Nasoro, Kristen yang dulu yang dikatakan ahlul kitab yang percaya dengan Al-Quran. Jadi di sana Nabi Isa sendiri mengatakan wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Nanti musaddiqal lima baina yadaihim. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil qala inni Rasulullah. Tuh. Nanti akan datang mubassiran birasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nanti itu udah Nabi Isa udah mengakui mubassiran, memberi khabar kepada umatnya, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nanti akan datang di akhir zaman yaitu yang namanya Rasul Ahmad, yang namanya Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang, dia mengatakan ahli sihir, macam-macam orang gila dan lain sebagainya. Dia nggak percaya. Jadi yang dikatakan ahlul kitab Kristen yang percaya itu tadi yang dulu. Yang sekarang tatkala Nabi udah datang dia nggak percaya, itu bukan dikatakan ahlul kitab. Mohon perhatiannya ini. Itu. Jadi kita terlalu jauh ini, sebetulnya ini belum sampai kita analis. Itu baru gitu aja. Jadi ahlul kitab itu baik dia itu Zabur, baik dia itu Taurat, baik dia itu Injil, baik dia itu Suhuf. Itu yang percaya sama Nabi, mubassiran tuh birasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Lihat di surah Shaf. Mubassiran, para
Nabi Musa juga mengatakan, khususnya ya Nabi Isa lah yang udah dekat kepada wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ini permasalahan. Jadi dia mau Taurat, dia mau Injil, dia mau Zabur, dia mau Suhuf, itu dikatakan ahlul kitab. Boleh kita nikah dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang mana? Yang mempercayai Nabi. Tapi sekarang mereka sudah nggak percaya Nabi, nggak percaya dengan Al-Quran. Padahal setelah Al-Quran turun, habis sudah itu masanya. Mau Taurat, mau Injil. Kenapa? Musaddiqan lima baina. Itu Quran itu adalah merangkul semua yang ada di Taurat, di Injil, di Zabur. Atau dengan kata jebolan. Banyak hukum-hukum Al-Quran yang dari zaman Nabi Ibrahim. Banyak hukum Al-Quran yang dari Nabi Adam, bahkan masalah puasa, masalah sunat, dan lain sebagainya. Jadi mereka yang gak percaya dengan Al-Quran berarti bukan ahlul kitab, sekalipun dia mengaku Nasrani, Kristen, non-Islam berarti. Jauh kita berbicara, jadi ini bait yang ke-25 belum saya bahas isinya, kandungannya, karena memang sudah waktu ya, sudah 20 menit, cukuplah. Nanti kita lanjutkan bait ke-25. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada nggak tuh kira-kira?